Gue pernah pakai baju ini. Lepas dulu. Lepas dulu ya. Kurang atas nggak sih? Kurang atas dikit nih. Cek. Oke. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Raditya di Nugroho. Dan kali ini kontennya adalah ngobrol-ngobrol lagi. Nah kali ini gue nggak sendirian, gue udah ada temen gue. Dia seorang praktisi learning and development. Dia adalah Ae Rohaila. Hey. Hai guys. Iya. Jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol ya. Ae, kita ngobrol santai aja. Dan by the way gue baru bikin konten juga di Aku hari ini. Iya, di Aku Hari Ini. Itu konten YouTube lo ya? Iya, Ae Rohaila Channel. Ae Rohaila Channel. Namanya unik sih, bukan Ai tapi Ae ya. Ae. Ya, biar beda sama yang lain. Biar beda ya. Iya. Jadi temen gue ini gue kenal sama Ae itu tahun 2012. Jadi nggak sengaja waktu itu ketika proses recruitment and selection ya di satu perusahaan, kita sama-sama apply untuk posisi trainer dan ternyata gue berdua sama Ae itu keterima gitu. Kita karyawan barunya barengan. Iya benar. Dan kita waktu itu jadi seorang super trainer ya di Super perusahaan. trainer di salah satu perusahaan ekspedisi masih nomor 1 sih di Indonesia. Benar-benar. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol sih tentang seputar kerjaan lo Ae di learning and development ya. Nah, mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya kerjaan learning and development itu apa sih? Apa bedanya sama HRD, HC, terus training? Itu sebenarnya apa learning and development? Oke, jadi learning and development itu sebenarnya setiap perusahaan punya pengelolaan yang beda-beda. Pengelolaannya beda-beda. Kalau dulu semuanya orang bilangnya tuh HRD. Pokoknya terkait kekaryawanan itu di HRD semuanya. Kalau di perusahaan tempat bekerja, HRD itu sudah ditinggalkan, yang bertransformasi menjadi human capital. Jadi bukan melulu HRD itu mengelola manusia, itu HRD, tapi menyatakan bahwa karyawan itu adalah aset, jadinya human capital. Nah, human capital ini bentukannya dalam satu divisi, di mana di dalamnya itu ada recruitment, ada selection, kemudian ada assessment, ada penggajiannya, bagaimana mulai dari kontrak juga di situ. Nah, ada juga learning and development, bahkan sampai nanti karyawan dia keluar dari perusahaan. Jadi semua pengelolaan manusia dan karyawan itu adalah aset. Dan learning and development ini sebenarnya berarti adalah pembaharuan dari training and development. Ya, jadi kalau dulu paradigmanya itu kan orang selalu dikasih pengembangan itu training. Ya. Sekarang paradigmanya training itu jadi learning. Sama halnya tadi dari HR ke HC. Waktu itu training ke learning. Jadi kalau dibilang gue fokus di learning and development, ini part dari human capital tadi. Kalau waktu kita di perusahaan tercinta, Perusahaan apa kita sebutin aja nggak sih? Apa biasa? Apa kali jadi sponsor habis ini. nggak apa-apa sih, kita dulu kerjanya di JNE, itu perusahaan terbaik sih sampai sekarang kayaknya ya. Iya, karena gue masih di situ. Oh iya dong. Gue udah 9 tahun itu. Hati-hati Ay. Insya Allah masih betah. Ketika waktu kita di JNE itu kan kita departemen people development ya. Yes. Sampai sekarang masih kah atau berganti gitu? Kalau sekarang penamaan itu udah beberapa tahun ini berganti gitu ya perubahannya. Nah, sekarang namanya adalah Learning and Development Department. Jadi fokus untuk pengembangan karyawan, karena karyawan itu adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan. Fokus pengembangan untuk soft skill ataupun hard skillnya karyawan. Sampai sekarang apakah lo masih ngajar training atau lebih kepada konsep di belakang layar atau gimana? Kurang lebih selama 9 tahun ini perjalanannya, awalnya kayak dulu kita cuma ngajar doang, modul udah ada. Terus tahun ketiga sampai tahun kelima itu gue ngerjain semuanya, dari konsep, dari ngajar sampai evaluasi, nyiapin training. Bahkan lu pernah ngerasain kan kita dulu sempet bikin kopi, yang ngajar ya bikin kopi, inget nggak? Iya. Nyiapin ruangan, kita juga yang bikin kopinya, semuanya dikerjain semua, sampai evaluasi kegiatan training, monitoring orang habis training. Nah, alhamdulillah dari tahun 2017 akhir menuju 2018 gue udah spesialis. Jadi gue lebih sering ngurusin di balik layar.
Jadi konseptornya sekarang fokusnya sebagai learning designer. Nah, tapi learning designer ini gue juga ngajarnya bukan karyawan, tapi ngajarin para internal trainer. Oke. Jadi lo ngembangin trainer-trainer yang ada di JNE. Ngembangin trainer. Jadi kalau kita di apa namanya, kalau mau ujian bisa mengendarai itu lo pakai SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, kalau sekarang kita itu buat sebuah sistem surat izin mengajar, jadi keluarannya SIM. Nah, kita sebutnya adalah proses lisensi. Jadi untuk menjadi trainer itu ada prosesnya panjang. Mau jadi trainer sampai dia terlisensi, untuk satu modul training dia harus lulus lisensi dulu, baru dia bisa ngajar. Jadi dulu gue yang dilisensi, sekarang gue ngelisensi. Iya dong, berkembang dong. Ya itu kan proses ya selama 9 tahun gitu. Apa yang paling lo suka dari kerjaan lo sekarang? Gue bisa explore apapun yang ada di pikiran gue. Jadi gue tuh tes, nama tesnya mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu, tes Tiffin dari kecerdasan otak. Nah, gue itu hasilnya thinking. Artinya gue itu punya kelebihan, Allah menciptakan gue sebagai manusia yang terlahir otaknya itu untuk berpikir. Nah, apa yang ada di otak gue bisa explore banyak hal. Itu akhirnya membuat gue betah di sini 9 tahun. Apa yang dulu nggak ada sekarang ada, dulunya belum ada gue bikin. Jadi apa yang ada di otak gue ngelihat di luaran, dunia training kayak apa, gue coba explore dan gue buat di perusahaan. Nice. Kebayang gini kan, mikirin yang nggak ada jadi ada gitu. Buat temen-temen nih, misalnya anak-anak kuliahan yang nonton gua, yang mereka masih belum kebayang itu kerja di bagian yang dulunya disebut HRD, sekarang namanya apa tadi? Human capital. Human Capital, ya HC gitu ya. Sebenarnya enak nggak sih kerja di bagian HRD itu, atau justru lo harus punya requirement atau persyaratan yang khusus supaya lo bisa cocok kerja di HRD? Background pendidikan lo apakah lo psikologi atau dari manajemen? Bukan kan? Biasanya kan orang HRD kan dari psikologi atau manajemen kan? Dan ternyata lo bukan pun bisa gitu. Bisa. Kebetulan waktu itu bisa, dan karena kita punya kompetensi sebagai seorang trainer. Nah, mungkin perlu digarisbawahi dulu kalau sekarang di kantor kita, khususnya dulu ya tempat lo dan tempat gue sekarang, jadi kita udah ada spesifik kalau di kantor pusat. Jadi HRD ataupun HC itu udah ada bagiannya sendiri, spesialis. Nah, tapi kalau di beberapa cabang itu semua handle sendiri. Jadi kalau tadi HRD itu kompetensinya banyak, ya. Background lulusan kerjanya, lulusan kuliahnya apa? Ketika masuk kerja di cabang itu, mereka rekruter juga, mereka ngajar training juga, mereka ngurusin gaji, mereka nyiapin kegiatan engagement untuk karyawan. Jadi semua ke HC-an atau ke HRD-an itu dikerjain semua kalau di cabang. Jadi kalau dibilang kompetensi orang cabang itu mereka generalis, kompetensinya banyak, walaupun backgroundnya beda-beda. Belum lama ini gue ngadain program trainer beberapa cabang, ada 20 orang yang terpilih dan beberapa ada fresh graduate. Backgroundnya itu orang teknik yang nggak ngerti sama sekali ke HC-an, ke HRD-an itu gimana, dan dia beneran belajar. Nah, kemarin gue ngebantu dia di sisi learningnya, tapi dia juga belajar bagaimana ngurusin penggajian, bagaimana tanda tangan kontrak kerja, dia pelajari juga, bagaimana meng-engage karyawan. Jadi semuanya tuh harus dipelajari. Jadi buat anak yang baru lulus, apapun background pendidikannya, jangan berkecil hati. Selama ada kemauan untuk belajar dan di sana ada peluang, tunjukkan yang terbaik. Jadi kalau mau kerja di bidang HRD atau HC, Human Capital, nggak melulu orang psikologi atau orang manajemen. Tapi tergantung perusahaannya juga ya. Tergantung perusahaan. Nah, lo kan selama ini sering ngajar. Yang gue tahu lo sering ngajar. Sebenarnya jadi seorang trainer yang baik itu seperti apa? Wow, berat ya. Iya, karena gini, banyak orang, ada, nggak banyak sih, tapi ada gitu yang ngerasa trainer itu kerjaannya cuma ngomong doang katanya. What? Padahal nggak seperti itu, gue yakin. Iya, enggak. Kita berdua tahu gitu. Tapi bisa nggak lo kasih tips gitu ke audiens, sebenarnya trainer yang baik itu seperti apa dan tipsnya gimana? Wow. Sebenarnya kapasitas gue untuk menyatakan trainer yang baik dan nggak baik ini
jadi abu-abu sebenarnya, tapi gue mencoba mengatakan trainer yang baik versi standar yang gue buat di kantor. Ya. Standar yang gue buat di kantor itu secara pengetahuan dia di konten modulnya siap. Yang kedua, secara kemampuan komunikasi, karena kan mau nyampein ke orang. Yang tadi mungkin orang bilang, lu kan cuma ngomong doang. Iya, itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Komunikasinya udah oke. Otaknya juga harus cerdas, bukan cerdas, mungkin kalimatnya pintar. Pintar itu karena orang mau belajar, paham konten, ngerti modulnya, kemampuan komunikasinya, dan saat training berarti dia bisa menyampaikan ke audiens bagaimana komunikasi dalam mempersuasi orang. Nah itu dia. Bagaimana mengajak audiens untuk interaktif, mau terlibat, mau ikut sama modul trainingnya, memahami materinya. Bukan cuma pintar untuk sendiri, tapi ngajak orang untuk jadi pintar, itu yang susah. Orang ngomong, semua orang bisa ngomong gitu, tapi ngomong yang mempersuasi orang mau ikut dulu udah oke. Orang mau berubah itu PR. Jadi susah menjadi trainer itu bukan cuma ngomong, tapi apa yang kita omongin itu dipahami, udah dipahami, orang tergerak, orang mau berubah ada hasilnya. Itu PR terberatnya jadi trainer. Kalau dibilang yang terbaik ya yang bisa melakukan itu. Okay. Dan gue rasa gue belum sesempurna itu. Gue mungkin masih baru bisa ngomong aja. Untuk sampai mengajak orang berubah, ada orang yang tergerak, ya beberapa orang yang habis ikut training. Berat bro. Iya. Sebenarnya apa yang gue lakuin ketika gue membantu klien, membantu kliennya dalam hal ini peserta trainingnya di perusahaan gitu ya. Sebenarnya kan kita itu esensinya sama, kita ngebantu orang lain berubah ya kan. Betul. Kita bantu orang lain yang tadinya mungkin nggak punya pengetahuan tertentu jadi tahu, yang tadinya nggak punya skill tertentu jadi punya skill tertentu, yang tadinya mindsetnya belum benar dibenerin mindsetnya. Betul. Menurut lo tantangan apa sih yang lo hadapin ketika lo berusaha mentraining orang atau ngajak orang lain, mempersuasi orang lain berubah? Kalau di konteksnya, jadi gini, kalau di kerjaan gue sekarang usernya tuh dua, selain peserta training yaitu user atasan para pesertanya. Tantangannya itu mereka selalu bilang dengan modul yang diajarin, yakin gak mereka mau berubah? Padahal kegiatan training itu efektifnya hanya 10%. Kalau kita in total 100%, formal training itu hanya 10%. 20% itu coaching, yang mana itu adalah peran atasannya. 70% itu di area kerjanya masing-masing. Nah, peran kita yang 10% ini yang selalu disorot. Wey, lo ini karyawan gue, anak gue habis di training, tapi kok hasilnya gini-gini aja. Nah, itu PR untuk meyakinkan itu. Artinya, kegiatan training ini bukan hanya dari sisi orang learningnya, tapi butuh support dari leadernya dan kesadaran atau kemauan dari audiens yang di training. Apakah dia mau berubah atau enggak? Atau hanya ikut training sebagai formalitas, menunaikan kewajiban, udah selesai. Setuju. Jadi proses perubahan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab trainer saja dia yang ngajar di kelas, tapi peran atasan yang bersangkutan gitu ya, untuk memberikan coaching dan pengalaman kerja orang itu juga yang di lapangan gitu ya. Orang itu harus mengaplikasikan mungkin atau mencoba apa yang diajarin untuk training gitu ya. Betul. Oke. Khususnya untuk orang-orang yang jadi ada program training yang untuk existing jabatan saat ini. Ada juga training yang kita siapkan mereka untuk suksesor, satu level dari posisi yang sekarang. Artinya mereka kan dituntut kompetensi yang lebih. Betul. Nah, perilakunya tuh harus muncul. Nah, tugas kita tuh memastikan nih orang berubah atau enggak. Nah, ketika orang ini udah berubah, oh dia layak untuk dipromosikan. Balik lagi di yang konten lo tadi, sebenarnya kunci perubahan itu bukan di orang lain ya, bukan di trainer di atasan, tapi ujung-ujungnya orang itu juga harus bertanggung jawab untuk berubah, bener gak? Betul, apalagi kaitannya sama karir dia sendiri. Bener. Gue juga ngerasain ketika gue bantu klien gitu ya, gue juga punya paradigma yang sama kayak lo. Jadi ketika dia coaching sama gue atau ikut program gue atau ikut kayak kelas online gue, itu mereka harus dikasih PR yang harus dilakukan after kelas itu. Supaya apa? Karena ketika mereka balik ke real life ya, mereka nggak bisa sekedar balik ke real life and then balik ke
pola yang lama gitu. Mereka harus benar-benar menginternalisasikan atau menerapkan apa yang udah dipelajarin di training itu ya. Kalau mereka cuma ngandelin gue ikut training, gue berharap diubah sama orang itu, agak susah gitu ya. Gue berharap dirubah sama ayah, gue berharap bisa lebih baik ketemu sama gue gitu. Nggak bisa, tetap kunci perubahannya ada di orang. Karena kontrol dirinya sama diri masing-masing gitu, bukan di orang lain. Kalau ada viewers gue yang pengen kerja di bagian HRD, HC, atau bahkan pengen jadi trainer, Spesifik di training. kayak lo misalnya, kayak kita dulu gitu ya, ada nggak yang pengen lo ucapin ke mereka? Oke. Apa ya, kalau gue mungkin bisa kasih tipsnya 3C. C yang pertama, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi Cakep. trainer itu harus mau belajar apapun yang akan jadi tantangan ketika mengajar. Jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya. C yang kedua adalah cari komunitas para trainer yang di situ kita akan lebih banyak belajar. Dan C yang ketiga adalah cari mentor. Tuh, ini tuh 3C dari Mbak Ae. Pas banget udah azan, kita closing aja sampai sini. Thank you Ae udah mau ngobrol Thank sama you gua. Radit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.